Hello trader, udah lama ya saya gak ngonten. Sini saya akan langsung saja ya akan membahas saham PTMP atau PT Mitra Pak. Ini merupakan perusahaan packaging ya, packaging obat, packaging apa tadi saya sempat lihat sebentar itu tentang packing yang sering yang kita jumpai di kehidupan sehari-hari. Sebelumnya, ini dulu 6 Maret 2023, sorry, 1 tahun lalu. Ya, ini saham baru listing dan baru-baru kemarin kalau tidak salah ini bulan apa ya kemarin ya, perpindahan LQ45 dia masuk ke, kalau kita cek alasannya kenapa saham ini bisa masuk ke LQ45. Nah, di sini katanya kalau menurut berita ini kita bukan ingin menjudge atau apa. Kalau memang PTMP ini bagus, ini menurut direktur pengembangan by Jeffrey Hendrick. Katanya baik kualitatif, value, volume, frekuensi, fundamental. Nah, ini yang paling saya sorot tuh di sini fundamental ya. Katanya ini berarti bagus karena sahamnya bisa masuk ke LQ45. Kalau value, volume, frekuensi ini kita bisa. Transaksinya juga sama ya. Jadi ini satu kesatuannya, kalau value, volume, frekuensi ini bisa dimanipulasi. Tapi kalau mungkin kalau fundamental ini ya, fundamental ini mungkin bisa jadi pertimbangan karena PTMP ini bisa masuk ke sana. Terus itu untuk dari apa namanya? Dari segi pendapat dari direkturnya. Sekarang kalau kita cek dari kapitalisasinya di sini justru PTMP di bawah 1 triliun. MBMA, PGO sama MTL kan ini jelas ya di atas 1 triliun. Ini bahkan dia 1 triliun pun nggak sampai untuk saham PTMP ini. Nah, ini saya juga masih pengen tahu ya sebenarnya apa sih yang menjadi fokus utama BI bisa menjadikan PTMP ini sebagai saham LQ45 ya. Yang notabene kalau saham LQ45 dia harusnya berikatan atau berbanding lurus dengan indeks kita ya, yaitu IHSG. Nah, ini nyatanya tidak. Nah, kalau di sini saya lihat lagi di berita lagi, nih kalau saya baca yang jadi bukan aneh ya, mungkin saya sedikit mempertanyakan kenapa di sini dia bilang bahwa prosedur dan manual ini sudah, nah ini sudah 2 tahun tidak kami review ya, dan dalam jangka kurun tersebut emiten ini, nah ini intinya ya dia ini nggak update ya. Berarti dari 2022 ya untuk prosedurnya ini masih manual dan tidak ada rombakan. Dia tidak ada review. Sangat wajar kalau misalkan PTMP ini bisa masuk. Berarti seperti itu kurang lebih. Dan dia katanya ya di sini dia bilang nggak bisa dibongkar ya kenapa saham ini bisa masuk ke EQ45. Nah, metodologi dari bursa tidak akan bisa membuka secara penuh supaya tidak ada pihak-pihak yang bisa berupaya begitu ya agar bisa masuk ke sana. Nah, setidaknya ini memang kalau ini urusan BI lah. Kita pun nggak tahu pun nggak masalah. Cuman ya setidaknya gitu kan. Setidaknya yang bisa menjadikan PTMP ini jadi alasan kuat ya. Jadi seharusnya BI ini ngasih ngasih ya minimal mungkin ya salah satu alasan kuat kenapa saham PTMP ini bisa masuk ke saham LQ45. Terus alasan itu dari segi market cap pun jauh ya dengan yang lain. Terus yang saya anehnya PTMP ini ya layaknya saham gorengan aja. Karena kalau yang saya tahu ya saham LQ45 itu biasanya ada penunggunya. Penunggunya itu ya biasanya asing. Jadi saham itu terutama saham LQ45, kalau saham LQ45 pasti disukai oleh asing. Rata-rata asing masuk di sana karena mereka orientasinya ke IHSG. Jadi kalau IHSG-nya koreksi biasanya LQ45 ikut terseret. Nah, kalau kita cek akhir-akhir lalu, 1 minggu aja ke belakang bahwa saham PTMP ini ya aneh. Anehnya kenapa? Oke, ketika IHSG turun ya dia turun juga ya. Cuman masalahnya penurunan di sini ini tidak wajar untuk sekelas LQ45. Karena kalau kita cek IHSG-nya, ya kalau kita cek lihat IHSG-nya, karena IHSG itu nggak selalu merah kalau kita cek. Nah, dia ada koreksi berapa nih? Dari kita cek ya. 26, sebentar kita cek dulu penurunan PTMP dari kapan. Nah, ini mungkin ya 20 Maret. Kita cek, lihat 20 Maret seperti apa IHSG?
hanging man mungkin ya, ini lebih ke hanging man. Terus besoknya 1, 2, 3 setelahnya dia hijau, tapi apa yang terjadi di PTMP malah turun. Nah, ini satu sudah tidak berkolerasi. Bahkan dia penurunannya ini lebih gawat lagi ya. Kalau kita cek penurunannya itu sudah sampai, kalau kita cek lihat ya. Kita cek aja penurunannya sampai sekarang sudah berapa? 52%. Padahal penurunan IHSG nggak terlalu curam. Ya kalau kita cek dia hanya turun berapa tuh? Dari level berapa nih? 7.400 dia paling rendah ke 7.100. Sangat pendek ya. Maksudnya bukan penurunan yang benar-benar bikin trading halt ya. Dia penurunannya di atas 5%. Tapi PTMP ini meresponnya sangat negatif. Kalau kita cek memang dari segi Broksum, dari tanggal 20 penurunan untuk PTMP, ini buangannya besar. Dari XA, BQ, sama DR. Wajar. Terus YP, XL, CC. Nah masalahnya, yang saya pertanyakan itu kenapa saham ini kok nggak ada yang jagain? Kenapa nggak ada penunggu aslinya gitu kan? Seolah-olah ditinggal. Kalau misalkan ini memang dia di-maintain, PTMP ini memang LQ45 dan dijagain. Harusnya kalau misalnya dia turun, harusnya dia nggak akan bisa turun di bawah 200. Dia ya maksimal mungkin di sinilah. Dia ketahan di 206. Intinya dia nggak akan bisa ganti fraksi harga lah. Kenapa demikian? Karena pertama, kalau misalkan memang ada investor masuk di area 200 dan turun di bawah 200, pasti mereka, saya yakin 90% pemegang saham PTMP ini pasti out. Kenapa? Pasti rugi. Yang namanya fraksi 2 ke fraksi 1. Ini sangat dirugikan. Sangat dirugikan. Apalagi investor. Kalau investor jelas dia nggak akan mau hold. Makanya ketika dia sentuh area 200, nah 200 pertama tersentuh tanggal berapa? Tanggal 22 Maret. 22 Maret dia langsung ambrol. Ini kenaikan di sini ya. Kenaikan di sini ini hanya rebound sesaat atau dead cash pun. Sekarang pun ini saya rasa bukan kenaikan yang akan signifikan. Kenapa? Karena kalau kita cek 50%, ya kalau dia ingin langsung lanjut naik ini berat. Ya, apalagi kalau dia langsung patah ya, misalnya dia ambrol langsung naik, itu nggak akan lama. Dia ya paling tidak dia harus konsolidasi dulu area sini, baru lanjut naik. Kalau misalnya dia langsung naik, wah ini berat. Ini udah dua kali kejadian. Ini yang pertama. Nah ini ketika ada jarum-jarum gini, syuting gini, syuting kayak syuting SAR ya, dia nggak kuat. Sama, ini juga satu. Kalau kita lihat dari pertama kali penurunan di sini mungkinnya 1, 2, 3. Ini yang keempat. Kita cek yang keempat ini akan bisa. Ya minimal dia harus bisa close di atas 174 baru menarik. Kalau misalkan nggak bisa, arahnya kemana? Ke sini. Nih, 132 jebol ya udahlah ya. Bye-bye bisa ke di bawah 100. Ya ini menurut saya sangat merugikan ya. Sangat merugikan. Kenapa? Karena ini LQ45 loh. Yang notabene kalau LQ45 tuh saham blue chip gitu kan. Ini bukan sembarangan saham menurut saya. Saham-saham lapis 1 2 tuh yang maksudnya yang bagus itu ya. Orang-orang kan ingin aman ya. Kebanyakan orang-orang tuh ingin aman. Makanya mereka masuk ke saham LQ45 karena dari dulu ya kalau kita bicara sejarah gitu kan, kita bicara zaman dulu, LQ45 tuh biasanya ada yang jagain ya. Sehancur apapun, bobrok-bobroknya laporan keuangannya pasti dijagain. Karena demi apa? Demi kestabilan harga ya, demi kestabilan pasar. Apalagi dia LQ45. Mungkin ya salah satunya kenapa PTMP ini nggak dijagain ya. Market cap-nya aja nggak sampai 1 triliun. Jadi kalau dia dibanting mau naik berapapun, turun berapapun mungkin nggak terlalu signifikan. Kalau seperti itu mending dikeluarin aja. Ya ini saya kasihan ya karena yang sangkut di PTMP ini saya yakin banyak sekali. Apalagi yang ambil area sini ya, ketika dia seolah-olah konsolidasi mungkin bikin high baru karena dia polanya dia rally gitu kan, rally terus di sini base, berharap bisa rally lagi, ternyata di sini malah ada buangan. Seperti itu ya. Jadi mungkin pesan saya ya yang udah sangkut apalagi area atas, manfaatkan ketika sedang ada penguatan. Jadi kita sell on string aja. Kenapa nggak AVG down? Karena di sini berat. Beratnya kenapa Kadep? Kalau udah turun 50% itu bukan penurunan biasa, dia beneran di distribusi besar-besaran. Seperti itu. Ini kalau kita cek memang sisa barangnya ya tinggal sedikit. Kalau ini anggap 10.000, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kurang lebih dia punya 60.000. Kalau 60.000 gitu kan. 60.000 dibandingkan dengan
penurunannya yang sangat jauh, ya ini sangat tidak menarik. Gitu. Terus pesan saya, kalau misalkan mau trading di PTMP jangan masuk kalau belum dibanting. Oke, mungkin segitu aja ya, mudah-mudahan menjawab. Ya kalau misalkan kalau bisa sih saya saranin jangan masuk di PTMP untuk jangka panjang. Seperti itu. Kesimpulannya cukup itu aja. Ya, baik. Itu aja dari saya ya. Don't forget for like, comment, subscribe, and share. Bye.